Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Jadi memang penting mulai dari saat ini tanamkan di hati kita semua bahwa kalau berkendara yang penting safety dulu. Jangan karena sekarang sudah ada sosialisasi tentang etle ini jadi lebih takutnya karena nanti ditilang, bukan ya. Sebenarnya adanya tilang ini ya untuk menyadarkan kita bahwa memang dalam berkendara, mau itu naik motor, mau naik mobil, semua sama, semua punya aturan yang berlaku sehingga kita bisa aman dan nyaman dalam berkendara. Nah, tadi kan sempat kita tahan tadi ya jawaban dari Bapak Rudika terkait apa saja sih jenis-jenis pelanggaran, Pak? Nah, ini biar jadi pemahaman kita semua, oh tidak boleh kayaknya kalau melakukan hal-hal ini gitu. Silakan, Pak. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu, Mbak. Iya. Ya, di situ dijelaskan itu ada 10 ya pelanggaran, tapi khususnya di Sultra ini kemarin Bapak Kapolres kebijaksanaannya itu 7 ya. Oke, 7. 7 terhadap atensi ya untuk masyarakat yang melakukan pelanggaran di jalan. Ya. Yang pertama itu menggunakan HP saat berkendara ya. Oke, 2 berkendara di bawah umur. 3 berboncengan lebih dari 1 orang. 4 tidak menggunakan helm SNI. Oke. 5 berkendara di bawah pengaruh alkohol. 6 melawan arus. 7 tidak menggunakan safety belt. Dan 8 odol, Oh ya, yang over dimensi. Overloading ya, ya ini kalau yang biasa memang kendaraan-kendaraan proyek yang kayak gitu kan memang kadang over dimensi, overloading juga. Tapi terlepas selain dari itu yang sering saya lihat ini Pak, memang kayak berkendara si pengendara ini di bawah umur itu banyak. Terus juga yang kadang suka gonceng 3, hati-hati nih. Ini kayaknya Pak susah sekali kasih tahu. Ini memang terutama anak-anak biasa karena mungkin mau mau cepat, mau ini sampai lupa, sudah gonceng 3 lupa juga pakai helm. Nah, ini yang lebih parahnya lagi. Jadi hati-hati karena sekarang sudah ada kamera etle yang bisa mengawasi dan mengintai kita dimanapun. Karena lagi-lagi ini kan untuk keamanan juga. Nah Pak, setelah adanya kamera etle ini, maksudnya kan sudah terpasang, sosialisasi juga sudah terus digalakan ya ke masyarakat. Nah lalu yang seperti kita ketahui bahwa jenis-jenis pelanggaran juga sudah dijelaskan. Nah tentu kan kita inginnya biar masyarakat lebih paham. Tapi sampai sejauh ini dari pihak Polresta Kendari dalam hal ini Kasat Lantas Bapak sendiri, apa yang menjadi program atau mungkin hal-hal yang dianggap ini paling penting untuk dilakukan dulu dalam hal menyambut adanya tilang elektronik ini, Pak? Silakan. Begini Mbak, kalau kemarin tuh kan kita sudah sosialisasi ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat, masyarakat tidak terkejut atau tidak kaget. Bahwasanya kami dari pihak kepolisian sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwasanya di Kota Kendari ini akan diberlakukan sistem tersebut, tilang elektronik ya. Di mana saja Pak sosialisasi ini dilakukan? Mungkin ada tempat-tempat ke sekolah-sekolah kah, atau hanya secara umum di media sosial, atau bagaimana mekanisme dilakukan? Sosialisasi yang kami lakukan itu pertama di media cetak dan media sosial ya. Kita undang kemarin ada sekitar 30 wartawan ya, yang ada di Kota Kendari ini untuk membantu mensosialisasikan bahwasanya ada program tersebut yang akan dilaksanakan di Kota Kendari ini. Seperti itu. Nah dari sosialisasi yang telah dilakukan ke masyarakat, apakah ada mungkin Bapak melihat atau mendengar bagaimana tanggapan dari masyarakat Pak dengan adanya tilang elektronik ini? Ya namanya juga kita menyambut masa transisi ya, perubahan dari hal sebelumnya ke hal yang baru ya. Tentunya pro dan kontra itu pasti ada. Itu wajar ya. Cuman kan harus kita sampaikan juga tujuan daripada etle ini ya semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat ya. Jadi masyarakat itu diharapkan bisa semakin patuh berlalu lintas. Hal-hal yang mungkin dahulu mereka lakukan ya, sekarang harapannya bisa lebih tertib daripada sebelumnya. Dan tilang elektronik kan ini memang juga bukan hanya di Kendari sebenarnya, tapi memang di kota-kota lain juga sudah. Dan ketika nanti ini efektif berjalan,
berarti tidak akan ada lagi tilang-tilang secara manual ya, yang biasa dulu dilakukan ya Pak ya. Yeah. Semua akan berbasis elektronik ya. Iya. Okay. Enggak, sebenarnya begini Mbak, tetap juga kita tetap mobile juga ya, ada. terhadap Gitu. suatu hal-hal tertentu. Misal begini, gitu. kalau misalnya di dalam kota di Provinsi Sultra ini, khususnya Kota Kendari ini, ETL kita ini kan belum global ya, belum nasional ya, benar. masih lingkup wilayah Sulawesi Tenggara. Sultra, okay. Jadi yang terdeteksi itu plat DT. Makanya kita antisipasi kita itu, kita siapkan itu, siapkan itu anggota-anggota yang khusus berjaga pada suatu titik terhadap kendaraan-kendaraan yang sekiranya perlu diatensi lebih gitu. Iya. Jadi pada prinsipnya kita berharap tidak ada pelanggaran, itu saja. Iya sih. Pokoknya segala cara dilakukan agar tidak ada pelanggaran sebenarnya. Ya tinggal masyarakatnya lagi lebih paham ya, lebih maulah untuk ikut aturan. Dan sebenarnya tidak sulit juga ya Pak ya, karena ini kan untuk mereka juga. Nah Pak, melihat juga perkembangan Kota Kendari saat ini, memang kan kita tahu Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi, perkembangannya juga dibanding kabupaten-kabupaten dan kota yang lain tentu sedikit berbeda. Nah, apakah ini juga nanti akan menjadi tantangan sebenarnya, karena akan lebih sulit mengatur dan juga ya seperti yang disinggung tadi bahwa masyarakat di sini yang bermukim itu sudah banyak. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Ya tentunya beban semakin hari itu juga akan mungkin terasa berat Mbak ya, karena mengingat tadi seperti yang saya sampaikan, ada beberapa faktor yang mungkin menjadi ini ya, sesuatu hal yang harus diatensi. Maka dari itu kami juga sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait ya, untuk titik-titik ataupun bagian-bagian jalan yang ada di Kota Kendari ini, yang mana jalan-jalan tersebut perlu dilakukan perluasan. Termasuk juga kita menyarankan juga untuk pemenuhan marka-marka jalan ya, lampu-lampu ini traffic light ya, yang sekiranya perlu dipasang ataupun perlu ditambahkan untuk yaitu agar mobilisasi masyarakat itu tidak terhambat dan arus lalu lintas itu lancar. Betul sekali. Iya, karena itulah tadi ya Pak, kalau kita berbicara juga tentang akses jalan, memang kan belum begitu seimbang dengan banyaknya orang yang menggunakan kendaraan gitu. Jadi memang harus kolaborasi sih sebenarnya dengan semua pihak. Tapi sampai sejauh ini juga sudah dilakukan ya Pak kolaborasi tersebut? Sampai sejauh ini tuh sudah kami lakukan ya. Contohnya yang di depan Bakso Rahayu itu lihat. Oh ya, di situ itu Pak. kan dulu kan sering yang sekali macet ya. Pak. Tapi sekarang kita sudah koordinasikan ya. Makanya kita blok gitu ya, yang dari Bakso Rahayu itu sampai ke Bundaran itu ya. Pesawat ya, iya. Karena di situ kan masyarakat kadang-kadang belok kanan, belok sembarang atau melawan arah. Mau-maunya. Sehingga kita jadikan satu arah. Dan alhamdulillah sekarang posisinya di daerah tersebut itu sudah lancar lah. Ya minimal tidak semacet seperti sebelum-sebelumnya sih Pak. Ya itu tadi, karena perilakunya masyarakat juga yang ego gitu. Terus juga semau-maunya ketika berkendara, sehingga memang harus ada semacam memang sesuatu yang dibuat agar ya masyarakatnya lebih sadar dan lebih paham bahwa ketika berkendara ya bukan cuma kita di jalan begitu. Nah, selain kolaborasi yang dilakukan, tentu juga pasti ini bukan hanya kerja dari Polresta Kendari dalam hal ini Satlantas, tapi juga tentu dukungan dari masyarakat gitu ya Pak. Nah, sampai sejauh ini kira-kira bagaimana? Apakah masyarakat sudah lebih kooperatif begitu dengan adanya peraturan-peraturan yang sudah berlaku, Pak? Jadi begini Mbak, itu kan istilahnya kan suatu hal yang baru saya bilang tadi, itu yang terapkan ya untuk kebutuhan sekarang ini. Ya, memang kan ada beberapa masyarakat yang mungkin menolak kan kayak gitu toh. Contoh ya, kan jalan itu terkadang kan sudah dipasang ini apa namanya itu trotoar itu, tahu-tahu dibongkar itu. Benar. Karena mungkin rumahnya deket, pengen belok kan nyampe kan. Nah tapi ada juga istilah masyarakat tuh yang mengerti gitu loh. Oh memang ini nggak boleh nih dibuka, karena kenapa? Nanti rawan ditabrak orang gitu, sehingga ditutup lagi. Ada kayak gitu Mbak. Oh gitu ya. Jadi program kita ini juga istilahnya kedepannya insya Allah
terhadap U-turn itu yang patahan-patahan jalan itu yang banyak Pak, ada beberapa memang dibuka oleh masyarakat itu kita mau rencana mau tutup kembali. Jadi sehingga apa yang seharusnya jalan itu mereka lalui ya sudah harus seperti itu gitu. Iya benar-benar seperti yang kayak di daerah apa ya mendekati Bundaran Bahasa Adi Bahasa itu ada beberapa yang memang sengaja kayaknya kalau saya lihat dipatahkan oleh masyarakat, tapi lagi-lagi ya karena mereka mau cepat itu maunya apa ya ekspres, akhirnya malah melupakan keselamatannya sendiri. Sangat berbahaya Mbak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan istilahnya kan ketika orang berbelok yang tidak sesuai dengan ininya tuh keseharusannya dia belok, tahu orang tidak tahu itu dihantam kan jadi masalah. Kalau jalan-jalannya mulus kan kadang orang juga apa ya kayak senang sekali kalau balap-balap Pak kendaraan gitu. Jadi memang sangat memungkinkan. Nah, kalau kita berbicara tentang memang perilaku masyarakat yang memang ya masih seperti itu, kayaknya memang pelan-pelan butuh proses untuk menyadarkan mereka. Tapi kalau sampai sejauh ini Pak, di tahun 2022 ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, memang kalau kita berbicara tentang tingkat kecelakaan di Kota Kendari itu bagaimana sih Pak? Kalau secara umum Bapak melihat, apakah mengalami peningkatan kah atau penurunan secara signifikan? Kenaikan Mbak. Oh kenaikan ya, lebih kenaikan. Karena setiap bulan itu ya selalu ini. Selalu ada bertambah. Oke, jadi kayaknya sudah sangat pas Pak dengan adanya program tilang elektronik ini ya, semoga menyadarkan kita semua ya, terutama orang-orang yang memang pengguna kendaraan. Lagi-lagi tujuannya untuk yaitu tadi biar kita selamat, aman di jalan, bisa memang betul-betul membawa kendaraan dengan ya begitu baik. Dan saya yakin juga dari pihak Polresta Kendari juga sudah mempersiapkan banyak program ya Pak dalam mendukung. Itu tadi sebenarnya ini semua dilakukan untuk masyarakat, tapi kadang masyarakat yang tidak paham Pak. Ya semoga dengan adanya tilang elektronik ini ya memberikan pemahaman yang luar biasa lagi dan memudahkan sebenarnya untuk teman-teman di Satlantas Polresta Kendari. Oke, baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap dalam Dialog Khusus.